tausiah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan dalam acara TARA Tausiah Ramadan AKG PAI Kecamatan Kerembangan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Tara, kita ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe dan komen di channel kami sehingga kami bisa memberikan program yang lebih baik lagi. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi golongan-golongan yang bisa atau yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Seperti apa dan bagaimana, kita simak tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadzah Hajah Hindun Maksuna SAG. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam program ini, dan kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan tema yaitu orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa Ramadan hukumnya wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Islam tetap memperhatikan adapun golongan orang-orang yang dalam kondisi tertentu tidak dapat menjalankan puasa tersebut dengan sempurna. Dan keringanan ini adalah suatu bentuk perhatian yang biasa disebut rukhsah atau keringanan. Bahkan ketentuan orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan ini telah tercantum dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahru falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di hari itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan ayat tersebut, maka yang termasuk golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan diantaranya yaitu orang yang sakit. Dan orang sakit ini diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan apabila puasanya justru akan memberatkan penyakitnya hingga nanti menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Sebagaimana juga difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 134 bahwa orang yang sakit tersebut diwajibkan juga menggantinya saat dia sudah sembuh di kemudian hari selain puasa Ramadan. Namun apabila sakitnya termasuk sakit yang parah, puasa Ramadannya ini dapat diganti dengan membayar fidyah. Golongan yang kedua yang termasuk orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan yaitu golongan orang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan berat maupun perjalanan ringan diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Ini masih mengacu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 134. Musafir diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan, tetap berkewajiban untuk mengganti puasanya di lain hari. Nah, namun dikutip dari buku Ramadan di Tengah Wabah karya Ahmad Saiku, apabila seseorang dalam perjalanan misalnya menggunakan pesawat atau kendaraan yang nyaman, ini para ulama sepakat bahwa puasa harus lebih diutamakan dibanding tidak berpuasa. Demikian Ustazah. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga yaitu golongan orang yang lanjut usia atau tua. Nah, golongan orang yang sudah tua renta dan tidak mampu lagi berpuasa ini diperbolehkan tidak puasa ketika puasa Ramadan. Akan tetapi sebagai penggantinya yaitu untuk membayar fidyah bagi keluarganya, dan ini hukumnya wajib sebesar puasa yang dia tinggalkan ketika puasa Ramadan. Selanjutnya golongan yang keempat yaitu golongan dari wanita hamil menyusui. Nah, ini golongan wanita hamil dan menyusui diperbolehkan tidak berpuasa sebab dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri maupun bayi. Nah begitu. Untuk wanita hamil dan menyusui ini ada kewajiban mengganti puasanya di hari lain. Tetap diganti untuk puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan kemarin diganti di hari yang lain. Untuk wanita haid dan nifas ini memang ada larangan untuk berpuasa dan ada kewajiban untuk menggantinya di lain selain Ramadan. Nah, kemudian golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Demikian Ustazah, terima kasih. Begini ya Ustazah, banyak sekali terjadi di luar sana bagi wanita yang hamil itu mungkin karena tidak kuat dia meninggalkan puasa saat Ramadan. Nah, saat dia lahir nifas memang tidak diperbolehkan puasa. Kemudian saat dia menyusui, nah menyusui itu kan lama, biasanya sampai 4-6 bulanan. Nah, kadang sampai dia tuh datang kembali Ramadan. Nah, mereka itu tidak membayar, tidak membayar di waktu yang lain ketika dia sudah selesai dengan alasan dia tidak kuat, masih menyusui. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk wanita-wanita yang selalu meremehkan untuk membayar kewajiban kita. Untuk wanita yang menyusui atau wanita yang hamil yang meninggalkan puasa ketika saat Ramadan ini tetap berkewajiban menggantinya. Tapi bagaimana jika sebelum mengganti kemudian datang Ramadan berikutnya? Apakah kewajiban tahun lalu itu hilang? Tidak, masih tetap mengganti kewajiban yang telah dia tinggalkan tahun kemarin.
Dan tidak hanya mengganti saja, tapi ada kafarat, yaitu Denda. Nah, demikian Ustazah. Dan dendanya itu berupa apa, seperti memberikan makan atau seperti ketika kita orang tua yang lanjut tadi nggak bisa membayarnya seperti itu? Kafarat atau denda untuk puasa yang ditinggalkan bagi mereka wanita yang hamil atau menyusui itu sama dengan kafarat fidyah. Sama dengan fidyah puasa yang lain yang bagi mereka yang meninggalkan puasa lain, yaitu untuk dibayarkan kepada mereka yang fakir dan miskin. Jadi tetap membayar fidyah dan mengganti di hari lain sebanyak puasa yang dia tinggalkan ketika bulan Ramadan. Dan untuk membayar fidyahnya itu ada ukurannya sudah? Ada. Nah, untuk fidyah ukurannya itu 1 mud atau kira-kira seberat 6 ounce lebih ya. Kira-kira. Jadi kalau misalnya bisa diberikan secara mentah atau bisa untuk saat dimasak diberikan makanan, berupa makanan bagaimana? Nah, bagaimana cara menghitung fidyahnya? Nah, cara menghitung fidyahnya mudah. Yakni 1 hari adalah 1 mud atau setara dengan saya tadi bilang kira-kira 6 on lebih atau 3/4 liter makanan pokok. Nah, jika kita meninggalkan 1 hari puasa, maka fidyahnya adalah memberi makan 3 kali sehari kepada fakir miskin. Nah, jika dikonversikan pembayaran tadi dengan uang misalnya 15.000, berarti seharinya 45.000 kali 3 ya Ustazah ya, yang demikian. Dan itu nanti dibayarkan sebanyak hari yang ditinggalkan itu Betul puasa sekali. ini. Betul. Oke. Ada lagi kasus ini, Ustazah. Memang puasa Ramadan itu wajib bagi kita semua, dan Islam tidak terlalu ribet, tidak menyulitkan. Jika kita kuat, kita bisa melakukan, dan jika tidak, kita bisa membatalkan, namun dengan catatan membayarnya di hari yang lain. Nah, ini di luar sana banyak sekali kasus jika bapak-bapak atau mungkin ini ya para lelaki yang bekerja di lapangan di luar sana, itu kebanyakan yang kita lihat juga tidak berpuasa. Bahkan mereka terang-terangan minum di depan umum. Nah, ketika ditanya, memang mereka alasannya sudah bekerja berat dan tidak sanggup untuk berpuasa, dan karena Islam memperbolehkan, maka membayar fidyah tadi dan tidak melaksanakan puasa. Padahal jika tidak berpuasa, maka hukumnya wajib membayar di hari yang lain, itu hanya hutang. Kalau begitu Ustazah, lalu bagaimana hukumnya dengan mereka ini? Betul sekali. Untuk yang ditetapkan puasa boleh diganti dengan membayar fidyah, itu ada diantaranya adalah yang pertama yaitu orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, dan yang kedua yaitu orang yang sudah tua atau lanjut usia Dan tidak mampu atau tidak kuat memang melaksanakan puasa, dan yang ketiga adalah ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap keselamatan dirinya maupun bayinya. Nah, dan hanya itu yang diperkenankan untuk membayar fidyah. Nah, sementara bagaimana dengan para pekerja keras seperti kuli batu ya, betul, kuli batu, tukang angkut, tukang beca, atau ya ini pekerja-pekerja keras lainnya. Apakah boleh ketika mereka tidak berpuasa Ramadan itu meninggalkan puasa dengan menggantinya bayar fidyah? Kalau dari yang sudah saya jelaskan tadi, golongan ini tidak termasuk yang diperbolehkan yang meninggalkan puasa untuk membayar fidyah. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Jadi bagaimanapun mereka kondisinya bekerja keras atau sebaliknya, ini tetap diwajibkan untuk membayar di hari lain. Ya, untuk puasa yang dia tinggalkan ketika Ramadan di hari lain. Itu masalah Ustazah. Kalau misalnya dia membayarkan puasanya di hari lain, dia juga bekerja. Nah, itu alasannya sehingga mereka tidak bisa membayarnya lagi. Nah, otomatis setiap tahun saat Ramadan pun mereka nggak akan melaksanakan puasa Ramadan ini. Lalu bagaimana hukumnya dan seperti apa, Ustazah?
puasa Ramadan ini bukanlah suatu beban. Jadi Allah tidak akan membebankan untuk setiap hambanya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jika kita memang berniat untuk melaksanakan, insya Allah akan memberikan kemampuan dan kekuatan meskipun kita ini telah bekerja keras. Insya Allah. Jadi kita punya keyakinan bahwa insya Allah kita mampu, Allah akan sesuai dengan keyakinan kita. Jadi puasa Ramadan tetap berkewajiban bagi kita umat Islam melaksanakannya dengan kondisi dan alasan apapun, kecuali dengan alasan-alasan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, innama a'malu binniyat. Segala sesuatunya tergantung dengan niat ya Ustazah ya. Meskipun kita bekerja keras karena kita merasa setahun sekali di bulan suci Ramadan datang dan berpuasa, sayang sekali tidak melaksanakan karena belum tentu kita akan bertemu lagi di tahun depan. Kalau kita niatkan untuk berpuasa, insya Allah kuat meskipun kita bekerja sekeras apapun. Begitu ya Ustazah ya. Ya, semoga para sahabat Tara yang luar biasa bisa menyimak dan mengambil hikmah dari tausiah tersebut, bahwasanya puasa Ramadan yang kita lakukan setahun sekali itu tidak boleh dimudahkan, digampangkan karena adanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan semoga kita semua bisa menjalankan puasa Ramadan hingga akhir selesainya sebulan penuh ya Ustazah ya. Terima kasih Ustazah sudah memberikan ilmu dan juga pahala dari Allah. Semoga kita bermanfaat untuk semua orang. Baiklah para sahabat Tara rahimakumullah, sekian dulu penampilan kami di channel KKG PAI dalam program Tara Tausiah Ramadan. Kita bertemu kembali di materi selanjutnya, insya Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dulu, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.